Kudus, Engkau dahsyat di atas segala-galanya. Kau lepaskan kami dari kuasa gelap, dari roh-roh kegelapan yang mengganggu kami di dalam nama Yesus Kristus. Kau lepaskan kami oleh darah Yesus. Ada orang yang telinga sebelah kirinya sakit, Tuhan jamah sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Ada yang lengan kirinya sini sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang nafasnya sesak, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saat ini dalam nama Yesus Kristus. Ada orang yang engkel kakinya sebelah kanan sakit, di atasnya mata kaki. Kau juga punya bagian gusi sakit sebelah kanan atau sebelah kiri, Tuhan sudah sembuhkan kau saat ini. Ada orang yang bagian kuku-kuku jarinya sakit, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang lambungnya sedang sakit, Tuhan jamah kau saat ini. Engkau kekurangan makan, tapi Tuhan memulihkan tubuhmu. Badanmu menjadi sehat kembali, bukan karena saya, tapi Tuhan mengasihani kita. Tuhan ada di rumahmu masing-masing, saudara. Buka hatimu kepada Tuhan, kita berdoa. Roh Kudus, mari berbicara kepada setiap kami. Kami haus akan Engkau. Kami rindu akan mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal rancangan-Mu, mengenal kehendak-Mu Tuhan. Buatlah kami dipuaskan oleh firman hidup, pendalaman firman hidup, biar sungguh-sungguh menjadi makanan kami. Kami menikmati sumber kekuatan kami. Kami menimba mata air kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini Roh Kudus bekerja. Kami mengikat roh-roh di udara di dalam nama Yesus. Roh-roh di bumi dan di bawah bumi, di tempat kami tinggal. Roh-roh jahat yang mau mengganggu pemberitaan firman dan pendengaran firman Tuhan. Kami mengikat dengan darah Yesus. Kami patahkan kuasamu iblis. Dalam nama Yesus, pergi kau iblis. Roh kematian, roh COVID-19 kami tengking kau. Pergi kau di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus bekerja mengambil alih pemberitaan firman dan pendengaran firman. Kiranya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Ada yang sakit kepala, Tuhan jamah engkau. Terimalah kesembuhan oleh nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang mengalami sakit, engkau dirundung oleh ketakutan yang besar. Jangan takut, Tuhan bersama kita. Dia menuntun kita. Buka hatimu dan terimalah penghiburan firman-Nya. Pada waktu kau mendengar firman-Nya, nanti kau akan dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya sampaikan salam. Saya menyapa saudara di tempat masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidupmu. Kita akan belajar mengenai jalan-jalan Tuhan yang tak terpahami. Mari kita melihat dari kitab suci, kitab Mika pasal yang ke-7. Saudara, di belakang saya ada kitab suci yang terbuka, ada simbol gandum atau padi dan juga salib Yesus. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan dari makanan firman Tuhan. Kita akan membaca kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mika pasal 7 ayat 7 sampai 13 saya akan membacakan tentang memahami jalan-jalan Tuhan yang tidak kita pahami. Memahami jalan-jalan Tuhan yang tidak kita pahami. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dengan malu ia akan menutup mukanya, dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali.
pada hari itulah pembalasan perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini adalah satu teks yang sangat aneh. Ya, anehnya kenapa? Karena berbeda dari pemahaman umum orang-orang percaya. Orang percaya banyak yang berpikir bahwa kalau di dalam Tuhan Yesus itu semua lancar. Apakah demikian? Tidak, saudara. Kalau kita melihat Mika pasal yang ke-7, ada masa-masa di mana Tuhan itu bertindak yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui. Ya, coba lihat ayat yang ke-9. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Saudara, pada masa-masa kehidupan orang percaya, menjalani imannya, kadang-kadang kita itu tidak luput daripada pengalaman yang gelap, yang tidak ada terangnya sama sekali, yang mana kita itu diperhadapkan dengan kesulitan yang sepertinya kita tidak bisa mengatasi. Ada sesuatu dalam kehidupan kita yang kadang-kadang kita sendiri juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang real, bukan sesuatu teori saja. Tapi real sekali bahwa Tuhan itu kadang-kadang memimpin umatnya melewati lembah kekelaman. Sehingga tidak ada terang sama sekali, lembah kekelaman. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23, ada masa di mana Tuhan itu membawa kita seperti domba-domba yang dituntun masuk melewati lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman itu lembah baka. Lembah baka, lembah yang tidak ada terangnya sama sekali. Lembah yang penuh dengan air mata. Lembah kematian, lembah bayang-bayang maut, itu terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Karena baka itu bisa berarti tangisan, lembah baka, lembah tangisan, bisa juga lembah maut, bayang-bayang maut. Bisa juga itu lembah yang gelap gulita, tidak ada terang sama sekali. Ada masa di mana kehidupan orang percaya itu akan masuk ke dalam satu tahap yang tidak ada terang sama sekali. Kenapa begitu, saudara? Kalau kita mempelajari di dalam Mazmur 23, itu background-nya adalah bangsa Israel kadang-kadang dia mengembalakan domba-domba. Itu makanan dari sekitar kambing dombanya itu sudah hampir gundul. Ya. Nah, makan, terus makan, tapi binatang-binatang gembalaan ini, saudara, ada satu masa di mana tidak ada makanan lagi, yang kalau misalnya diteruskan makan, itu sekitarnya akan menjadi gundul dan kemudian rumput-rumputnya mati. Rumputnya tidak akan tumbuh lagi. Maka gembala yang bijaksana, dia akan memimpin domba-dombanya untuk pergi ke tempat yang lain. Nah, di situ dia pergi ke lokasi yang sudah disurvei. Ya, pada saat-saat domba-dombanya ditaruh di kandang, lalu kemudian dia pergi mencari tempat survei di mana akan datang makanan buat domba-dombanya. Mereka harus pergi ke sana. Nah, perpindahan itu kadang-kadang cukup jauh, saudara. Dan sampai malam yang gelap, mereka itu akan dituntun menuju tempat yang penuh dengan rumput yang hijau. Pada saat itu, malam-malam tidak ada terang sama sekali, cuma bintang mungkin. Atau mungkin bintang pun tidak sempat bercahaya karena ada awan yang gelap. Pada saat itu, saudara, domba-domba harus mengikuti gembalanya. Hanya ada suara sang gembala. Tidak ada kelihatan sesuatu apapun juga. Hanya ada satu kekuatan kita, yaitu kita mendengar suara gembala. Dan pada saat itu, saudara, domba-domba diajar untuk mendekat dan peka mendengar suara gembala. Supaya apa, saudara? Supaya domba-domba itu betul-betul percaya kepada gembala, mengenal suara gembala, mengikuti suara gembala, dan tahu bahwa mendengar suara gembala, mengikuti suara gembala itu jalan keluar, jalan keselamatan.
Itu adalah saat yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita orang-orang percaya, saudara. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Mika pasal yang ke-7, ada masa di mana orang percaya punya kesalahan dan dosa-dosa. Nah, ini satu versi yang berbeda, saudara, dari kitab Mazmur pasal 23. Kalau Mazmur 23 itu memang Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita, menguji kita, tetapi sekaligus akan menuntun kita ke dalam jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Atau paling tidak di tempat yang sama atmosfer kebaikannya, atau mungkin lebih baik, tapi tetap kita menikmati hadirat Tuhan. Nah, di situ kita diajar untuk melewati lembah kekelaman. Tapi yang kedua, di dalam Mika pasal yang ke-7, ada masa di mana Tuhan itu mendatangkan murkanya yang sementara selama kita di dunia ini. Saudara, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen sampai sekarang. Pendeta-pendeta juga kalau tidak mempelajari kitab suci dengan teliti, mereka akan melihat tidak mungkin ada murka Tuhan lagi dalam kehidupan kita, yang mana bersifat temporer, saudara. Jangan salah, saudara. Kadang-kadang Tuhan itu menunjukkan kemarahannya kepada seseorang secara temporer. Nah, saya akan mengajak kita untuk meneliti tentang hal-hal ini, saudara. Di dalam pasal yang ke-7 ayat 9, aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang. Sehingga aku mengalami keadilannya. Jadi ini ada satu keadilan Tuhan yang ditunjukkan kepada umatnya selama di bumi ini dalam satu periode temporer sementara sewaktu kita masih hidup. Memikul kemarahan Tuhan untuk memikul keadilan Allah. Coba kita pahami ya. Kalau Tuhan itu Allah yang benar, ya. Kita ini semua sudah berdosa. Atmosfer kehidupan kita juga sudah jatuh dalam dosa. Ya. Maka saat ini kita ini yang ada dalam dosa layak mendapat hukuman. Cuma ada waktunya di mana kita itu ditebus oleh Yesus. Kita mendapat belas kasihannya, kita mendapat kasihnya sehingga dia tidak menunjukkan keadilannya tetapi dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah pada saat itu saudara engkau akan mengalami lancarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi sekaligus berkat-berkat Tuhan yang mungkin lancar dan mudah. Tapi saudara-saudara, Tuhan itu juga punya kedaulatan. Saya katakan walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ada periode di mana di dalam kehidupan kita Allah itu yang adil, dia bukan menunjukkan kasihnya kepada kita berlimpah-limpah, tetapi dia menunjukkan karakter keadilannya kepada kita secara spesifik. Jadi pada saat itu, saudara, maka Tuhan akan mengingat dosa-dosa kita untuk dibalaskan dalam periode saat itu. Apakah itu bertentangan dengan kasih Allah? Tidak. Sebab ini yang namanya masa-masa pendidikan Tuhan bagi kita. Saudara, saya kasih contoh ya. Di dalam Alkitab, pertama Daud, saudara. Daud itu sebagai seorang yang dalam peperangannya, dia selalu bertanya sama Roh Kudus. Sama Tuhan di surga. Tuhan, apakah saya harus menyerang orang Filistin atau tidak? Dan dia berdoa minta tolong sama Tuhan. Terus begitu rupa pelayanan Daud sebagai seorang yang berperang, sebagai panglima perangnya bangsa Israel. Dia sendiri adalah raja tapi dia juga memimpin peperangan. Nah saudara, berkali-kali Daud perang dan tidak pernah kalah. Itu Daud. Saudara, tetapi ada masa di mana yang aneh terjadi itu bukan sesuatu yang biasanya. Tapi saya katakan ini sesuatu yang aneh terjadi. Namun real dalam kehidupan Daud. Mari kita buka 2 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai 14. Saudara, di situ ada seorang yang bernama Simei. Ini seorang yang kelasnya itu bukan kelas petinggi besar sekali, tetapi ini seorang yang jauh di bawahnya Daud. Saya bacakan pasal
16, 2 Samuel ayat 5 sampai 14. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud, dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jadi Daud, kiri kanannya pahlawan-pahlawan. Dan sudah tahu pahlawan perang Daud itu ada yang perang satu orang mengalahkan 10, 20, 30, 40, 50, dan 100, dan 150 dikalahkan satu orang saja. Wah, ini panglima perang yang tidak terkalahkan. Bagaimana sikap Daud? Dan bagaimana yang dikerjakan oleh Simei? Simei mendekati raja terus-menerus mengutuk. Dikatakan ayat yang kelima. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Saudara perhatikan, Daud itu memang penumpah darah. Tapi Tuhan sedang menunjukkan keadilannya kepada Daud. Apakah boleh? Itu kedaulatan Tuhan. Allah yang adil memberikan haknya kita. Itu keadilan Tuhan. Maka dia menunjukkan keadilan terhadap dosa-dosa kita. Maka dia murka sama kita untuk sesaat lamanya. Tapi kita dalam periode itu, saudara, jangan meninggalkan Tuhan sebab masa kegelapan itu cuma sementara. Dan yang kedua, saudara, harus tetap mencari wajah Tuhan. Ayo katakan, harus tetap mencari wajah Tuhan. Jangan sekali-kali marah sama Tuhan, tidak boleh. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Ada waktu itu seorang Abisai anak Zeruya berkata kepada Raja Daud, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Ini Abisai ini panglima perang Daud yang dahsyat, tidak terkalahkan. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Jadi Daud setelah itu berpaling kepada semua tentara-tentaranya, panglima-panglimanya. Dia bilang gini, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah dia mengutuk. Sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Saudara perhatikan, Daud ngerti saat itu Tuhan telah berfirman kepadanya untuk Simei mengutuki dia. Terus dikatakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orang yang sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparnya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Saudara, ini satu hal yang sulit dipahami oleh kita, tapi nyata. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mungkin ada masa kita berdoa sama Tuhan, kayaknya Tuhan jauh. Kita teliti hidup kita, oh ada kesalahan. Memang saya pantas dapat hal itu. Saudara, darah Yesus mengampuni kita. Kita datang kepada Yesus. Kita berseru sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya. Kita merendahkan diri, kita menyesali dosa-dosa kita. Kita minta tolong sama Tuhan untuk berbelas kasihan. Kita mungkin sakit, mengalami sakit yang susah disembuhkan. Saudara, apakah itu mungkin terjadi? Bisa. Saudara sudah pakai darah Yesus, udah pakai nama Yesus, tengking. Dalam nama Yesus, pergi engkau iblis. Kau sudah kutuki setan dan pekerjaannya. Tapi tidak pernah disembuhkan juga. Saudara, saya pernah mengalami seperti itu.
Nanti saya ceritakan sedikit. Saya beri contoh lagi yang kedua, masih tentang Daud. Saudara, ada satu masa di mana Tuhan itu sedang murka kepada bangsa Israel. Coba buka 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 9. Nah ini juga ayat yang aneh. Saya bilang ini ayat aneh karena memang tidak biasa, saudara. Di ayat 1 dikatakan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap siapa di situ? Orang Israel, bukan kepada Daud. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Kenapa, saudara? Tentu kalau murka Tuhan itu adil, dia sedang ingat tentang dosa-dosanya, Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa dia adil. Maka dikatakan ia menghasut Daud melawan mereka. Jadi Tuhan membangkitkan Daud untuk melawan bangsa Israel. Firman-Nya, pergilah, yang berfirman Tuhan loh, coba lihat. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya, tetapi Tuanku Raja menghendaki hal ini. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan lalu mulai dari Arur dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Jadi prosesnya itu 9 bulan 20 hari untuk menghitung tentara-tentara dari Daud. Ya. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang dan orang Yehuda ada 500.000. Coba perhatikan ini. Jadi karena bangsa Israel dimurkai Tuhan karena dosa-dosa mereka, Israel terkenal bebal. Ya. Lalu kemudian Tuhan menghasut Daud. Tuhan menggerakkan Daud untuk menghitung tentara. Saudara perhatikan, Daud mengikuti perintah Tuhan. Tetapi saudara, hal itu menimbulkan sesuatu dosa dalam diri Daud. Saudara perhatikan, mengikuti perintah Tuhan, dia taat, tidak berdosa. Tetapi dalam mengikuti perintah Tuhan, bisa timbul kesombongan atau dia tidak bersandar kepada Tuhan. Disitulah letak dosa Daud. Dan timbullah satu perasaan dosa itu. Saya akan membacakan, saudara, ayat yang ke-10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Bukan karena dia mengikuti firman Tuhan lalu berdosa, tidak. Tapi melakukan firman Tuhan, ada sisi-sisi yang mana manusia itu diberkati Tuhan, tapi kemudian dia gampang terpleset. Inilah masa yang sangat sulit, saudara. Ya, sudah diberkati, berlimpah-limpah, wow luar biasa. Tapi kepleset, sombong, engkau berdosa. Disitulah murka Tuhan turun. Coba dibaca ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini itu sangat bodoh. Saudara, ayat yang ke-11, Nabi Gad, nabi yang
mengurapi Daud. Ya, itu Samuel. Tetapi Gad itu adalah nabi yang diutus untuk banyak kali memberi peringatan-peringatan kepada Daud. Jadi kalau Nabi Gad datang itu kadang-kadang tidak enak, saudara. Nyinggol Daud. Ya, nah ini coba ayat 11. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan memperlakukannya kepadamu. Ada 3 yang diperhadapkan kepada Daud. Ayat 13 dibaca. Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau, pilihannya, 3 tahun kelaparan di negerimu, atau yang kedua, maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, jadi dikejar-kejar, sedang mereka itu mengejar engkau, 3 bulan dikejar-kejar mau dibunuh, atau yang ketiga, akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Nah, pilihannya susah semua, tidak ada yang enak, saudara. Karena sedang diberhadapkan dengan keadilan Tuhan. Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku, Tuhan yang mengutus. Saudara, jawaban Daud sangat bijaksana. Ayat 14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini perkataan yang bijaksana. Jatuh di tangan Tuhan lebih baik daripada jatuh di tangan manusia. Artinya Daud menolak satu hal. Dikejar musuh, dia tidak mau. Saudara, kalau Tuhan yang memukul sendiri, langsung pakai tangan Tuhan, itu yang dia pilih. Saudara, Daud ini seorang yang bijaksana. Masa-masa Tuhan murka kepada dirinya, kepada bangsa Israel, karena firman Tuhan dia ikuti tetapi dia kemudian kepleset. Nah saudara, dia pilih jatuh di dalam tangan Tuhan. Nah, tapi perkataan ini saudara mengandung unsur pilihkanlah Tuhan yang mana yang paling cocok buat saya. Itu bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu. Di sini saudara, cara doa orang Injili cocok sekali. Tapi cara doa yang ngotot, ya, cara doa yang seperti sisi dari nengking, ya, kemudian menghardik roh-roh jahat, itu tidak salah, ya. Tetapi yang dikehendaki Tuhan itu adalah momen di mana seseorang itu mencari Tuhan dan biar dia berserah sama Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu tangan Tuhan bekerja. Maka dikatakan turunlah penyakit sampar membunuh 70.000 orang dari bangsa Israel. Yang dikerjakan melalui satu malaikat Tuhan. Coba buka 2 Samuel 24 ayat 15-16. Dikatakan, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai pada waktu yang ditetapkan. Dari pagi hari sampai pada waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, tempat-tempat yang sudah dikunjungi tadi, 70.000 orang. Coba sedikit atau banyak ini. Satu orang aja sudah sakit, ya. 70.000 mati. Kena penyakit sampar. Penyakit sampar itu jenisnya adalah penyakit mematikan. Ya. Pada masa zaman perjanjian lama, penyakit sampar itu penyakit tulah, saudara. Di ayat 16 dikatakan, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Jadi saat kota Yerusalem, tempat Daud itu ada, diacungkan tangan, ditunjuk oleh malaikat pemusnah itu, saudara. Dikatakan, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu
malaikat Tuhan ada dekat tempat pengirikan Araunah orang Yebus. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Tangan Tuhan turun menghantam bangsa Israel, 70.000 mati, bayangkan. Kesalahannya dibuat oleh Daud. Pemimpin punya tanggung jawab atas rakyatnya. Bayangkan. Betapa Daud merasa gagal di situ. Nah, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan sikap-sikap Daud dalam hal ini. Pertama, Daud itu menyerahkan kepada Tuhan. Dia tidak membela diri. Saudara, salah kalau kita itu dididik sama Tuhan, kita membela diri. Contoh di Alkitab ada enggak? Ada. Ayub dipukul sama Tuhan lewat iblis yang memukul langsung. Tuhan itu sebetulnya mengizinkan iblis itu sama saja juga Tuhan memberi kesempatan iblis. Jadi artinya Tuhan itu memukul secara tidak langsung menurut saya. Tapi yang salah tetap iblis. Yang pukul kan iblis bukan Tuhan, saudara. Itu adalah masa ujian yang penting buat Ayub, tetapi kemudian yang terjadi, Ayub itu berdalih sama Tuhan, berdebat sama Tuhan, ngotot. Tuhan yang salah itu saya tidak ada salah apa-apa. Dia ngotot sama Tuhan, saudara, berdebat. Lalu kemudian Tuhan suruh, ada Elifas, ada Bildad, ada Sofar, orang-orang berhikmat pada zamannya Ayub untuk datang kemudian bersama-sama dengan Ayub ikut menderita, ikut bersimpati, beberapa hari berdiam diri terus. Bayangkan ya, ada enggak orang seperti itu? Ikut menderita bersama dengan Ayub, datang anak-anaknya mati semua, Ayub 10 mati semua. Duduk, enggak ngomong apa-apa, berdiam diri sama-sama Ayub. Ayub juga berdiam diri. Tapi dilihat sama Elifas, Bildad dan Sofar, Ayub tidak menyesal. Lalu kemudian tiga-tiganya itu berganti-gantian menuduh Ayub. Kenapa kamu tidak bertobat? Saudara, Ayub bilang saya tidak salah apa-apa. Lalu kemudian akhir cerita pasal 42 Tuhan itu akhirnya menunjukkan bahwa Ayub memang tidak bersalah. Tapi Tuhan berbicara kepada Ayub secara langsung. Siapa yang bikin badai? Siapa yang bikin bumi semuanya? Ayub tidak bisa ngomong, saudara. Karena apa? Ayub kalau berdebat sama Tuhan pasti Ayub kalah. Dan saudara, Ayub akhirnya apa? Dia berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Dan dia berkata, aku mencabut perkataan-perkataanku. Itu kalimat penting sekali. Saudara, menyerah kepada Tuhan. Itu pertama. Ayub menyerah kepada Tuhan. Masa kegelapan yang tidak kita pahami, kita mesti menyerah sama Tuhan. Yang kedua, sebisa mungkin kita tidak pernah luput dari dosa, saudara. Dosa kecil pun, saudara, akui dosa itu dan berserahlah kepada Tuhan. Saya bacakan di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu. Demikian, Daud berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah berdosa. Dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, orang-orang Israel maksudnya, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Artinya apa, saudara? Daud bilang, saya yang bertanggung jawab Tuhan. Saya yang salah. Lebih daripada bangsa Israel, saya yang salah. Daud memikul tanggung jawabnya. Dia mengaku dosanya sama Tuhan. Dia berserah sama Tuhan, dia minta pengampunan, minta pengasihan Tuhan. Saudara, itu melunakkan hati Tuhan. Saudara, kalau engkau sedang dididik sama Tuhan, engkau membela diri, ngotot sama Tuhan, bantah-bantah sama Tuhan. Saudara, engkau cuma mendatangkan kecelakaan bagi dirimu sendiri. Engkau tidak akan bisa menang berdebat sama Tuhan. Tuhan itu mau menunjukkan keadilannya, itu haknya dia. Saudara, orang berdosa patut dihukum. Jadi caranya Tuhan
Itu dia tidak berdosa dengan apa? Dengan menunjukkan keadilannya kepada kita. Wong kita berhak mendapatkan penghukuman, saudara. Haknya kita diberikan oleh Tuhan. Itu kita memang mendapatkan selayaknya, saudara. Kita tidak boleh berdebat sama Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, jangan berdebat sama Tuhan. Kalau engkau sudah berdebat sama Tuhan, tarik kembali perkataanmu, cabut kembali perkataanmu, dan bertobat minta pengampunan sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Saudara, Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai 42, ada satu hal yang indah. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Itu. Kalau engkau mau mengeluh, jangan tentang Tuhan. Mengeluhlah tentang dosamu. Jangan mengeluh tentang Tuhan, mengeluhlah tentang dosa-dosamu. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ini firman Tuhan. Dan berpaling kepada Tuhan. Ini nasihat firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Sembah Dia. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Artinya apa? Temporer. Kita datang minta pengampunan Tuhan, kita minta pengasihan Tuhan karena Tuhan belum mau mengampuni kita. Maka terus merendahkan diri kepada Tuhan, mengelola dan merataplah karena dosa-dosa kita sendiri. Itu penting, saudara. Jangan berdalih ngotot sama Tuhan lalu kita membenarkan diri sendiri. Jalan yang tidak kita pahami. Jangan kita berpikir saya sudah tahu soal hidup. Oh, saya sudah pengalaman makan asam garam. Enggak, saudara. Banyak kita enggak ngerti tentang kehidupan. Coba pelajari. Ada jalan kehidupan yang kita tidak mengerti. Jalan itu kita dipimpin oleh firman Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara. Daud mendirikan mezbah. Ayat 18, 2 Samuel 24. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang ke tempat hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eret-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Saudara, Arauna udah baik loh. Dia berikan tanahnya, lembunya untuk jadi korban bakaran. Lalu kemudian semua perkakas kayu-kayu boleh jadi kayu bakar. Ambil semua raja, silakan. Saya berikan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu. Perhatikan. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Perhatikan, mendirikan mezbah tidak boleh ngutang. Mendirikan mezbah harus pakai apa yang kau punya untuk Tuhan, diberikan untuk Tuhan. Itu mezbah, betul-betul mezbah. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Mendirikan mezbah harus dengan membayar harga. Berikan untuk Tuhan. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini adalah mezbah. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Perhatikan saudara, pertama-tama Daud ngomong sama Arauna, saya mau beli tanahmu, saya mau mendirikan mezbah. Kenapa? Dia bilang, dijelaskan di dalam ayat yang ke-21, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat.
Jadi dengan kata lain saudara, mendirikan mezbah itu adalah satu syarat di mana tulah baru bisa berhenti. Saudara, di dalam masa-masa kesulitan yang tidak kita pahami, tangan Tuhan menekan kita sebab Dia menunjukkan keadilan kepada kita. Maka pada saat itu saudara tidak boleh berdebat sama Tuhan, tetapi yang ada kita harus datang kepada Tuhan, mendirikan mezbah dengan membayar harga. Menyesal, memeriksa diri, bertobat, dan mendirikan mezbah. Coba saudara dirikan mezbah. Ayat 25 dikatakan, lalu Daud setelah membayar semuanya itu, Daud mendirikan mezbah di sana. Dikatakan lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, mendirikan mezbah. Ayub setelah dia berdebat sama Tuhan, disadarkan oleh firman Tuhan, dia mencabut perkataannya, menyesal. Dan Tuhan membenarkan Ayub. Setelah itu saudara, Tuhan ganti murka kepada orang-orang yang berdebat sama Ayub. Walaupun 3 orang ini tidak sepenuhnya salah, saudara. Saya katakan tidak sepenuhnya salah. Apa? Ayub keras kepala itu jelas. Itu harus ditegur. Tapi murka Tuhan bukan karena memang Ayub keras kepala, keras hati sehingga pantas ditegur. Bukan. Karena mereka menuduhkan kepada Ayub yang salah. Maka murka Tuhan juga turun atas mereka. Ayub pasal 42 ayat 7-9 dikatakan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara, artinya apa? Artinya Tuhan minta teman-teman Ayub bertobat. Lalu membawa korban sembelihan untuk mendirikan mezbah melalui Ayub. Ayat 9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat yang ke-10, saudara, Ayub berdoa untuk sahabatnya lalu mereka disembuhkan. Perhatikan, semuanya berakhir dengan mendirikan mezbah. Mari kita selesaikan dengan mendirikan mezbah kepada Tuhan. Saudara, ada firman Tuhan, jikalau tidak ada terang dalam kehidupanmu, jangan berdebat sama Tuhan. Coba periksa diri, apa yang salah? Sebab Tuhan menunjukkan murka yang sesaat adalah supaya apa? Dia menunjukkan keadilannya atas dosa-dosa kita. Tidak untuk selamanya dia murka. Tetapi mari kita merendahkan diri, jangan membela diri. Cabut perkataan-perkataan yang membela diri itu. Lalu rendahkan dirimu kepada Tuhan, berdoa minta pengampunan, dan dirikanlah mezbah. Sembahlah Tuhan, pujilah Dia, mengucap syukurlah. Angkat tanganmu, mengaku dosa kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Nyanyikan lagu sekali lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, ada orang dadanya sakit disembuhkan. Namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Dari pertama lagi. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu
Tuhan sungguh sempurna. Haleluya. Ajarku menyadari semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Nyanyikan lagi kornya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Saudara, firman Tuhan sudah selesai disampaikan oleh hambanya, tetapi Roh Kudus yang bekerja, buka hatimu. Saudara mungkin sudah lama tidak merasakan sentuhan kasih Tuhan. Engkau seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau merasakan Tuhan jauh dari saya. Saudara jangan berdebat sama Tuhan, mengaku dosalah. Rendahkan hatimu kepada Tuhan. Mungkin ada kesalahan yang Tuhan ingat dan kau lupa. Coba teliti Roh Kudus yang membuka mata hatimu. Mungkin ada nasar yang pernah kau katakan pada Tuhan dan belum disampaikan. Engkau belum menggenapi nasar itu. Mungkin ada dosa yang tersembunyi dalam hatimu dan kau belum mengaku dosa sama Tuhan. Mungkin ada kutuk yang turun dari keluargamu, orang tuamu, dari nenek moyangmu karena kau kurang ajar dan kau belum selesaikan sama Tuhan. Coba selesaikan itu sama Tuhan sekarang. Teliti hidupmu, rendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan berdebat sama Tuhan. Minta ampun, cabut perkataanmu. Debat-debatnya sama Tuhan, cabut semua. Akui engkau yang berdosa, yang bersalah. Roh Kudus, ampuni kami. Segala dosa, kesalahan kami, kebebalan hati kami semua. Kalau nanti firman Tuhan sudah selesai, waktunya sudah selesai, waktumu untuk mencari Tuhan sendiri masing-masing. Yang kedua, saudara, dirikanlah mezbah mulai hari ini. Sembahlah Tuhan. Akui keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya, kedaulatannya, kekudusannya, keadilannya. Lalu engkau hanya makhluk yang berdosa, yang lemah. Engkau tinggikan dia. Dirikanlah mezbah dengan membayar uang semuanya. Persembahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi haknya. Roh Kudus, sekarang kau menjamah setiap orang yang lemah, yang sakit, yang butuh pertolongan kuasa-Mu. Ada yang lambungnya sakit, engkau pegang lambungmu yang sakit, engkau yang badannya lemah, sakit kepala, sakit tubuhmu, pegang kepalamu. Sakitmu begitu banyak, tumpangkan tanganmu di atas tubuhmu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja saat ini. Menjamah hatimu dengan firman hidup dan menghidupkan rohnya di dalam dirimu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tunjukkan belas kasihan-Mu kepada anak-anak-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Yang dalam kegelapan bagimu tidak ada terang. Bertobatlah sungguh-sungguh, rendahkan hatimu kepada Tuhan dan berpalinglah kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan sekarang di dalam nama Yesus kami ikat roh-roh jahat yang mengganggu, membuat sakit. Demi nama Yesus kami hancurkan kau di dalam darah Yesus. Kami perintahkan kau iblis, keluar kau, pergi. Hancur kau oleh darah Yesus. Dan sekarang terimalah pembebasan oleh nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadilah engkau sembuh, terimalah kesembuhan oleh nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Sudah nanti selesai, sudah ada waktu untuk berdoa masing-masing. Rendahkan diri. Kalau perlu berdoa puasa sampai Tuhan melepaskan waktu kelegaannya. Bagaikan langit membentang.
Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra. Sambil terus lagu menyanyikan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu, memberkati rumah tanggamu, keluargamu, di dalam nama Yesus. Dan engkau menjadi anak kekasihnya. Haleluya. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kesempatan kita setiap hari Selasa kita ada devotion mendalami firman hidup. Jadi saudara siapkan setiap hari Selasa dan kemudian setiap hari Minggu jam 9:30. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.